Halo, selamat bertemu kembali dengan saya, Dr. Andalan Putra Barusman, dalam mata kuliah Kepemimpinan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas masuk ke lesson 3, yaitu peran dan fungsi pemimpin. Kita akan langsung bahas bagaimana peran dan fungsi pemimpin. Di chapter sebelumnya, kita sudah membahas apa itu kepemimpinan, yang mana kepemimpinan intinya adalah bagaimana mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh kelompok tersebut. Kita akan sedikit flashback ya tentang apa itu kepemimpinan. Yang pertama yaitu eh, pemimpin ya atau the leader. The leader atau pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab atas produktivitas bawahan dan kelompok kerja. Berarti pemimpin adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap semua kinerja yang dihasilkan oleh kelompok tersebut. Kemudian yang kedua, leader atau seorang pemimpin adalah seorang individu yang mempengaruhi orang lain untuk bertindak mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan. Jadi, seorang pemimpin adalah seseorang yang mana bisa mempengaruhi orang lain agar bertindak untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang berikutnya adalah leadership atau kepemimpinan. Merupakan hubungan antara dua orang atau lebih, di mana yang satu berusaha mempengaruhi yang lain untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran. Leadership atau kepemimpinan adalah berkaitan dengan dua orang atau lebih. Berarti berkaitan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Kemudian kepemimpinan itu sendiri, seperti yang saya utarakan sebelumnya di awal, bahwa kemampuan mempengaruhi sekelompok individu untuk mencapai tujuan dari organisasi yang telah ditentukan. Bagaimana peran pemimpin dalam kelompok? Secara umum, pemimpin dalam kelompok adalah yang bertanggung jawab menggerakkan aktivitas dan memotivasi anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Maka, pemimpin bertanggung jawab atas seluruh aktivitas, mulai dari staffing atau penempatan, kemudian training atau pelatihan, dan juga aktivitas lain yang berkaitan dengan organisasi. Hal ini dikemukakan oleh Winsberg. Kemudian bagaimana fungsi kepemimpinan? Secara umum fungsi kepemimpinan yang pertama yaitu establishing direction, yaitu menentukan arah. Berarti pemimpin berfungsi untuk menentukan arah dari tujuan organisasi yang hendak dicapai. Kemudian yang kedua adalah aligning people, mengatur. Mengatur orang-orang, termasuk di sini menempatkan orang-orang sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab serta kemampuannya masing-masing. Berarti di sini menggunakan konsep put the right man on the right place, menempatkan orang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kemudian yang ketiga yaitu motivating and inspiring. Berarti fungsi pemimpin adalah memotivasi dan juga menginspirasi para bawahannya agar mereka mau bekerja, mau bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemimpin untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian fungsi pemimpin lainnya, yaitu yang pertama, sebagai pengambil keputusan. Maka seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan. Ini berkaitan dengan kepastian dari arah organisasi. Lamanya pengambil keputusan akan menentukan lamanya organisasi bergerak. Oleh sebab itu, pemimpin dituntut untuk segera mengambil keputusan, tentu berdasarkan masukan-masukan atau pertimbangan-pertimbangan yang telah disepakati bersama. Kemudian memotivasi bawahan. Pemimpin juga berfungsi untuk memotivasi bawahan agar mereka mau bekerja, mau bergerak, mau bertindak sesuai dengan arahan pemimpin tersebut. Kemudian pemimpin juga sebagai sumber informasi. Di sini pemimpin haruslah sebagai sentral informasi dari organisasi. Semua informasi yang ada di organisasi ini berasal dari pemimpin secara umum. Kemudian menciptakan inspirasi. Pemimpin juga harus inspiring, memberikan kemampuan kepada organisasi, pada orang-orang yang di organisasi untuk bisa memiliki inspirasi demi perbaikan, demi kemajuan organisasi.
Kemudian menciptakan keadilan. Memang agak sulit dalam menciptakan keadilan, tapi sebisa mungkin pemimpin harus menciptakan keadilan di dalam organisasi. Keadilan yang dimaksud di sini adalah sesuai dengan porsi masing-masing. Karena tidak sama antar satu orang dengan orang yang lain, maka keadilan yang diciptakan haruslah sesuai dengan porsi yang ada di dalam organisasi tersebut. Kemudian katalisator, pemimpin juga harus bisa menyeimbangkan dari organisasi agar tidak terlalu berat ke kanan, tidak terlalu berat ke kiri, tidak terlalu maju ataupun tidak terlalu mundur. Organisasi harus berjalan beriringan sesuai dengan keinginan dari pemimpin. Kemudian pemimpin sebagai mewakili organisasi. Pemimpin punya fungsi sebagai simbol. Oleh sebab itu, pemimpin haruslah benar-benar bisa mewakili organisasi yang dipimpinnya. Ini termasuk dengan penampilan, kemampuan berbicara, kemampuan berpikir, kemampuan bertindak, dan sebagainya. Dari situ bisa terlihat apakah pemimpin tersebut memang kompeten untuk mewakili organisasi yang ia pimpin. Kemudian menyelesaikan konflik. Pemimpin juga wajib untuk bisa menyelesaikan konflik yang ada di organisasinya. Meskipun konflik itu kadang-kala memang harus dibentuk, harus dibuat dalam rangka untuk bisa memberikan kompetisi di dalam organisasi. Kemudian memberikan sugesti. Pemimpin juga harus memberikan kepercayaan bahwa apa yang ia tentukan, apa yang ia gerakan, itu memberikan kemajuan atau memberikan kepastian bagi organisasi bahwa ini akan berhasil. Kemudian bagaimana sumber kekuatan pemimpin? Sumber kekuatan pemimpin bisa berasal dari namanya coercive power atau kekuatan memaksa. Pemimpin dengan kekuasaannya bisa memaksa dan bisa memerintah anak buah dengan efektif. Kadang memang harus ditunjukkan bahwa pemimpin memiliki kekuasaan apabila ternyata organisasi tidak bergerak sesuai dengan keinginan pemimpin tersebut. Kemudian yang kedua adalah reward power, kekuasaan dan penghargaan. Berbalik atau kebalikan dengan coercive power, maka reward power atau kekuasaan penghargaan adalah memberikan penghargaan kepada para bawahan agar kekuasaan dapat dijalankan dan didukung oleh anak buahnya. Ini kadang-kadang sifatnya seperti bonus ataupun penghargaan, ya, yang mana itu akan memicu anggota organisasi untuk berbuat terbaik untuk organisasi. Kemudian legitimate power atau kekuasaan sah. Seorang pemimpin diterima secara legal atau sah sehingga di situ ia memiliki kekuasaan. Kekuasaan sah ini kadang-kala diperlukan untuk memperlihatkan bahwa pemimpin tersebut punya kekuatan secara hukum untuk memimpin organisasi. Kemudian expert power atau kekuasaan ahli. Dengan keahlian atau spesialisasi yang dimilikinya, maka kekuasaannya bisa diterima dan dijalankan oleh anak buahnya. Ini berkaitan dengan segala sesuatu yang dimiliki oleh pemimpin dan tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Maka dengan expert power ini, pemimpin bisa menjalankan kepemimpinannya. Kemudian referent power atau kekuasaan referensi. Dengan adanya referensi, maka seseorang bisa memiliki kekuasaan untuk memerintah. Hal ini berkaitan juga dengan kewibawaan, dengan keyakinan, dengan ketegasan, dan sebagainya. Yang mana hal-hal tersebut bisa memancing anggota organisasi untuk mengikuti si pemimpin tersebut. Seperti misalnya kita contohkan Mahatma Gandhi, yang mendapatkan dukungan dari para pengikutnya, karena pengikutnya sepakat atau setuju dengan cara Mahatma Gandhi berjuang, yaitu tanpa kekerasan. Demikian untuk pertemuan kali ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.